warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam healthy people. Selamat datang di Ngobrol bareng Sahabat. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi buat healthy people di sana, kan tadi saya ngomong healthy people, Yumi juga ngomong healthy people. Apa sih healthy people? Kita harus kasih tahu nih buat healthy people yang ada di rumah. Nah, jadi healthy people itu adalah panggilan untuk pemirsa semua yang ada di sana. Kan di masa pandemi ini ya tentunya banyak banget ya virus-virus bertebaran di mana-mana. Ya semoga healthy people yang di sana atau pemirsa di sana dalam keadaan sehat ya mendengar ngobat ini. Iya, dan ngobat ini tuh merupakan acara dari Himpunan Mahasiswa Sipil, yaitu singkatannya dari Ngobrol Bareng Sahabat, dimana kita bakal ngobrolin tentang seputar apa sih yang ada di dalam Himpunan Mahasiswa Sipil ini. Bener banget. Ya. Dan kita juga ngobat ini membawa tema apa tuh? Glows. Di sini ada sih. Di sini ada, iya, glows. Glows itu merupakan singkatan dari Getting Closer with Us. Jadi getting itu mendapatkan, closer itu mendekatkan, with dengan us kita. Ya, cuman bukan hanya kita doang, kita juga nanti bakal ngundang narasumber yang hebat banget tentunya. Iya, tentunya ya. Dan untuk episode kali ini mungkin bakal ngebawain tentang Disnatalis HMS UPI. Cuman sebelum kita lebih lanjut lagi ke yang jauh-jauh ya, kita harus kenalin dulu nih, kita ini siapa. Nah, bener banget. Ya. Salah satunya pemirsa harus kenal dulu sama Iya, kita dong. healthy people di rumah harus kenal dulu sama saya. Oke, mungkin mulai dari saya aja ya. Boleh dong. Saya itu namanya Yuda Maulana Rahayu, saya merupakan anggota Himpunan Mahasiswa Sipil bagian Departemen Internal. Ini saya buka dulu ya, soalnya gelap. Nah, ada aja. Nah, kalau saya Miyazumi dari Departemen Eksternal HMS FPTK UPI. Ya, mungkin dari situ juga kalian udah tahu nih, kita dari mananya. Saya dari internal, dia eksternal. Saya dari dalam, dia dari luar. Cuman di himpunan ini kita berhimpun dan membuat Himpunan Mahasiswa Sipil ini lebih keren lagi tentunya. Dan tentunya keluarganya sangat benar-benar keren banget. Ya. Dan yang selanjutnya kan kita bakal ngebahas nih tentang Disnatalis. Disnatalis siapa sih yang mau dibahas di sini? Disnatalis siapa ya? Ya tentunya Disnatalis Himpunan Mahasiswa Sipil FPTK UPI. Ngomong-ngomong tentang Disnatalis, mungkin dari Jumi ada gak cerita Disnatalis atau ulang tahunnya Jumi gitu yang paling berkesan? Kalau untuk ulang tahun aku sih ya, kayaknya kurang berkesan deh. Kalau saya sih ulang tahun saya kurang berkesan, soalnya jarang dirayain sih. Cuman ada cerita saya mendatangi ulang tahun seorang cewek yang mungkin saya sukai gitu. Kok mungkin sih? Kalau mungkin enggak mungkin. Jelas. Ya, pernah saya sukai. Pernah. Jadi dia merupakan teman masa kecil saya. Dan waktu itu saya diundang ke ulang tahunnya, dan yang bagusnya di sini ulang tahun si cewek itu tuh samaan kayak ulang tahun adiknya. Jadi keluarga itu kayaknya kalau melahirkan itu dijadwal melahirkannya tuh kayak dijadwal. Oke, anak ke-1 tanggal 13 Desember. Anak kedua juga harus 13 Desember. Jadi biar menghemat ini mungkin, menghemat apa? Perayaannya. Ya, jadi langsung bareng ya. Nah, waktu itu tuh gue diundang. Aduh, gue deh. Ya, saya diundang ke ulang tahunnya gitu. Saya datang, ada ya sebelumnya ada undangan dulu. Ya, undangan siapa? Ini dari ini. Oh, kata ibu aku teh. Ya, soalnya udah tahu juga orang tua, kata orang tua teh. Datang, saya ulang tahunnya datang. Padahal itu gue teh masih SD lah. SD kelas 6. Masih SD? Iya, masih SD kelas 6. So datang, terus kadonya mau apa? Gak apa-apa, sana kado sama mama aja dibungkusin. Wih, berarti sampai sekarang juga gak tahu kadonya apa, dan ibu saya udah lupa dia ngasih kado apa. Soalnya udah lama. Padahal saya penasaran sih kemarin waktu saya ulang tahun nanya, "Mah, waktu itu kan ada ulang tahun yang pas SD itu, SD teman gitu. Apa sih kadonya?" Mama juga udah lupa. Iya, jadi gak apa-apa, yang penting mama aku udah kasih yang spesial gitu. Cuman pas ngasih kado tuh kan barengannya sama ini kan ya punya masa lalu, walaupun anak SD gitu ya, punya pernah waktu masa kecil main kleci ya. Yang gitu-gitu. Nah, malu nih mau ngasih itu tuh malu, soalnya sering dijodoh-jodohin sih. Mungkin ini mah ya yang dirasakan sama saya sih sering jodohin, cuman gak tahu sih kalau teman-teman saya yang nonton healthy people di rumah gitu. Nah, pas mau ngasih itu kan malu, jadinya ngasih ke adeknya itu. Adeknya cowok, bukan cewek. Tapi mungkin nanti pas dibuka pasti bakal gini. Oke, kita buka hadiahnya. Kalau hadiahnya yang buat cewek berarti buat teteh. Kalau hadiahnya yang buat cowok berarti buat dede. Bakal gitu sih ya. Ya. Yang penting itu merupakan Disnatalis orang lain yang spesial buat saya. Cuman sekarang belum dapat lagi sih. Kalau
ulang tahun saya sih jarang dirayain, cuman suka dirayainnya sama teman-teman terdekatnya. Sama teman kayak di snapin kan sekarang lagi ini ya, lagi musim di snap gitu. HBD Yud, HBD Yud. Oh iya benar. Iya, langsung saya repost lagi. Wah, tandanya saya udah terkenal. Betul, Bang. Enggak sih, enggak. Bangga banget. Iya, bangga banget. Iya. Dan pernah sih di ulang tahun yang sangat bahagia juga, waktu itu saya lagi ngerjain suatu kegiatan nih. Suatu kegiatan. Ya, Baru-baru ini nih. Enggak, waktu SMA. Waktu SMA lagi ngerjain suatu kegiatan. Saya lumayan berperan lah di situ, dan saat itu tuh kegiatan itu tuh bertepatan sama ulang tahun saya. Nah, tiba-tiba teman-teman tuh pada pergi, mau kemana? Ayo kita evaluasi dulu. Ah, malas gitu. Pada pergi, dan tiba-tiba pas udah, kan itu acaranya di bulan Ramadan ya. Pas tiba-tiba udah buka bersama di masjid nih, kan dulu anak remaja masjid gitu. Senang sekali. Iya. Anak remaja masjid. Terus tiba-tiba mereka ngasih surprise lah gitu, selamat ulang tahun, cuman nggak terlalu lebay sih selamat ulang tahun. Soalnya saya orangnya biasa-biasa gitu. Katanya terkenal. Ya. Oke, sekarang kita kan bakal ngebahas Disnatalis HMS nih. Kita tuh mau apa sih yang dibawakan di HMS ini? Nah, jadi di pertemuan pertama Iya. nih ya, Ngobat ini akan mengundang narasumber yang kece banget. Kece banget pastinya. sih, itu emang wah keren, Luar tiada biasa. tara. Sama kita jauh banget ya. Iya. Dan siapapun pasti kenal nih sama narasumber satu ini. Ya, semuanya libur sama dia. Insya Allah. Dan si narasumber ini teh merupakan orang-orang yang mengalami di mana HMS itu terlahir. Jadi emang pas banget sih kita ngundang pas Disnatalis ini, kita ngundang HMS ini. Soalnya kan sekarang kita kan nggak ada Disnatalis ya, karena online juga. Iya, benar. Jadi kita mengemas Disnatalis ini dalam acara ngobrol bareng sahabat ini. Iya, benar. Oke, langsung saja mungkin bisa kita datangin, cuman tunggu dulu teman-teman. Iya, kenapa nih, tunggu dulu. Jumi belum cerita tentang apa sih ulang tahun yang berkesan. Apa sih, masa gak ada sih? Sebenarnya sih ya ada, cuman kalau saya sendiri tuh nggak terlalu menganggap ulang tahun diri saya tuh berkesan. Iya. Tapi pertama kali saya menganggap ulang tahun berkesan tuh ya di HMS ini, karena pertama kali saya masuk HMS, wah Disnatalisnya keren banget sih, Iya, sumpah. sih. Itu tuh rasa bangga kepada HMS tuh langsung Iya. meningkat. Soalnya kalau Meningkatnya. Disnatalis di HMS ini kayak kita tuh seneng-seneng, cuman kita aja yang merasakannya gitu. Itu yang spesialnya. Ketika ada Disnatalis HMS, biasanya kan kalau offline itu ada kayak perayaan gitu ya. Iya, perayaan. Live musik, ada penampilan dari setiap angkatan. Makanan Ya. juga. Terus tuh Disnatalis itu kita juga ada snack-snack gitu. Terus kita juga sering ngadain talk show gitu. Iya, Talk show ngundang-ngundang. yang Ya, bisa- sama kayak gini. Iya, ada talk show Iya, juga ya. iya. Jadi selain makan-makan, kita juga sambil dengerin talk show, dan wah pokoknya narasumber talk show-nya juga keren banget sih ya. Kita Iya. bisa ketemu dari angkatan atas, kita juga bisa kenalan sama kating-kating. Iya. Itu sih paling seru. Di sih tempat menurut itu aku. juga kan banyak cutting-cutting gitu ya. Jadi kita bisa berinteraksi langsung sama cutting-cutting. Kayak kita ngadain pesta, cuman pestanya itu kecil-kecilan dan hanya dirasakan oleh anggota HMS saja. Dan mungkin karena kita sekarang di masa pandemi ini buat healthy people di rumah, maka kita ngadainnya online kayak gini gitu. salah Tapi kita juga insya Allah tujuan kita tercapai untuk membuat rasa bangga kita tuh semakin meningkat terhadap HMS. Gimana sih perjalanan HMS ini sampai kita bisa, wah ini HMS emang keren banget nih. Nah, benar banget. Nah, salah satunya kan di masa pandemi ini kan mungkin banyak banget ya kegiatannya yang tertunda. Tapi kita sebagai anggota HMS ya tidak lupa ya, Ya, akan tidak. Disnatalis HMS ini. Ya harus ingat karena HMS ini bukan kebanggaan kita dong. Dengan kita terus di HMS harus rasa bangga harus terus dipompa gitu. Dan ini merupakan sebuah acara yang baru juga sih di HMS, kita ngadain talk show secara jarak jauh ini. Semoga untuk buat healthy people di rumah juga merasa menambah ilmunya tentang HMS. Oke, tanpa lama-lama mari kita datangkan narasumber kita, Bang Lukas. Waduh. Oke, Bang. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Sehat. Alhamdulillah. Gimana, Bang? Sekarang kabarnya? Kabarnya begini-begini aja lah. Sehat tapi kan, Bang, sehat. Soalnya lihat di snap WA tuh kan kita sekontak, Bang. Ya. Ya, Abang itu sering apa? Touring-touring gitu. Oh iya. Anak motor. Selagi masih ada waktu ya Dinikmati gitu. nikmati aja lah. Iya. Iya. Dan ini juga kan buat healthy people di rumah, nanti bakal ada sesi Q&A, Bang. Oke. Ya, nanti kalian drop aja langsung pertanyaannya dari sekarang kalau ada yang kalau ada yang ingin ditanyain tentang Bang Lukas ataupun tentang Disnatalis HMS ini. Nanti kita bakal ada sesi Q&A di akhir.
Boleh. Sekarang kesibukannya apa, Bang? Masih kerja, jadi kuli lah. Tadi kuliahnya udah tingkat tinggi. Iya. Tetap aja masih orang yang dibayar lah, personal yang dibayar. Cuman emang itu kan dasarnya kita kerja itu untuk bisa hidup gitu. Ya artinya di tempat kerja sekarang juga, di posisi yang sekarang saya banyak dapat ilmunya ya dari himpunan. Karena posisi saya lebih kepada nge-manage orang sekarang. Lebih ngatur-ngatur orang Ya, kemana harus. ngatur orang, ngatur biaya, ya seperti itulah. By the way, Kang, kerjanya di mana sekarang? Sekarang di Semen Merah Putih. Semen Merah Semen Putih. Merah Putih di bagian ready mix-nya. Wow, Bagian ready mix konkret. Oh, beton gitu. Betul ya, beton. Tapi Ya. ngomong di masa pandemi ini kerjanya tetap offline juga kan? Jadi mantau. Kadang untuk meeting kita itu online. Cuman kalau untuk pengiriman, production produknya mau nggak mau kan nggak bisa di online kan. Iya. Harus tetap kerja offline. Kalau itu PT Merah Putih itu di mana, Bang? Kalau se-Indonesia sih ada. Se-Indonesia ada. Untuk pabrik terbesarnya itu ada di Lebak, Banten, di Bayah. Oh, jadi Bang Lukas ini sekarang tinggal di Banten gitu. Karena kerja di Banten. Enggak, untuk saya sekarang ini karena saya di divisi ready mix konkretnya, saya megang area Banten itu ya Bayah, Cilegon, Tangerang. Banyak juga, Banyak Bang. banget. Lumayan. Lumayan. Selagi Pengalaman. dipercaya dan Iya. digaji orang. Tapi itu lumayan juga uangnya mungkin. Karena tanggung jawabnya juga Ya buat beli bala-bala bisa buat seplastik lah. seplastik sekarung. Seperti Kalau ini, Bang, karena Abang itu kerja ya, kesibukannya kerja. Ada lagi gak kesibukan yang lain? Kesibukan lain ya di bidang apa nih? Di bidang apa? Ya, hobi atau hobi ya, atau iya. apa? Hobi ya mungkin di touring paling, atau enggak ya dulu karena basicnya dari Mapala ya mungkin Naik gunung. naik gunung sama teman-teman yang masih kuat nafasnya. Dan Abang juga merupakan anggota Ganda Wesi. Iya betul. Kalau misalnya touring-touring gitu paling jauh kemana sih? Nanti mungkin Februari. Oh kalau yang udah terjadi ya, kalau udah terjadi kemarin Pangandaran, Jogja. Anda dalam satu hari langsung. Oh, enggak loh, nggak satu hari Neng, satu hari mah gempor dong kita. Cangkel. Enggak, paling 2 hari. Enjoy 4 hari aja ya. gitu dia. Oh. Ya. Kalau ini, Bang, aslinya Abang ini orang mana? Medan. Medan. Asli Kalau saya sekarang Medan. tinggal di Bandung. Oh, di Bandung sekarang. Kalau keluarga di Bandung. Oh, keluarga di Bang Lukas ini merupakan keren lah menurut saya. Dia kan Oh, banget. kok keren kenapa? Karena Kenapa, ya mungkin kalau di anak-anak himpunan udah pada denger gitu gimana apa tuh? track recordnya Bang Lukas gitu. Siapa yang nggak kenal Bang Lukas lah ya. Iya, dan sekarang juga kita tuh mau ngasih tahu buat healthy people, Bang. Biar tahu nih gimana HMS perjalanannya sama Iya. apa sih yang Bang Lukas rasain gitu di masa perjalanan yang mungkin dari gambaran HMS menurut Bang Lukas gitu. Ya, ngomong-ngomong HMS, Hmm. Bang. Menurut Abang, HMS itu apa sih, Bang? Pada dasarnya HMS itu tempat ngumpul ya. Tempat ngumpul mahasiswa sipil. Tempat ngumpul dalam artian tempat ngumpul di sini tidak terlepas dari sebuah pembentukan karakter, aspirasi atau penyaluran bakat dan minat. Terus mungkin di satu sisinya support akademis juga. Iya. Jadi ibaratnya kenapa harus ada himpunan dan kenapa pentingnya ada sebuah himpunan? Dalam artian disitulah tempat mahasiswa mencurahkan apa yang dia tidak dapatkan dari akademik atau dari perkuliahan. Dan yang saya dapatkan ya, pentingnya sebuah organisasi itu merubah karakter saya, merubah pola pikir saya, gimana cara saya mendekatkan diri dari sebuah masalah. Iya. Jadi terkadang orang kan mikirnya, aduh masalah nih, waduh gimana ya. Kalau saya sih lebih kepada gimana caranya dekat dengan masalah, mencari solusinya. Dan yang saya dapatkan dari hal itu, saya bisa mendewasakan karakter saya ataupun frame berpikir saya bahwa untuk
melihat masalah itu tidak harus ditakuti. Iya. Itu sih yang saya dapatkan manfaat dari sebuah organisasi. Jadi kita juga belajar bertanggung jawab juga kan? Ya betul, bertanggung jawab, punya impact atau punya tujuan apa yang mau kita kerjakan itu. Jadi semua teratur. Yang saya dapatkan itu yang dulunya saya mau seenaknya, yang dulunya saya pengen praktis, pengen instan, dengan saya terjun ataupun aktif di organisasi, segala sesuatu itu terorganisir. Mulai dari perencanaannya, mulai dari persiapannya, terus ketika pelaksanaan apa yang harus dievaluasi, dan itu saya dapatkan yang akhirnya saya bisa implikasikan terhadap kehidupan saya, terhadap kerja saya, dan ya bisa dibilang satu sisi mungkin rezeki dari Tuhan juga ya. Iya. Posisi yang saya dapatkan sekarang mungkin di perusahaan lain berumur 40 atau 45 tahun baru bisa mendapatkan posisinya. Iya. Itu satu hal yang saya terima kasih sih bisa aktif di himpunan. Kalau kan tadi kata Akang ketika kita menghadapi masalah, Ya. kita juga harus mencari solusi. Ada gak sebuah ketakutan ketika Akang itu berorganisasi gitu? Enggak. Jadi selalu dihadapi aja. Ya. Mungkin gini ya. Ketika terjun di himpunan itu saya memotivasi diri saya sendiri dalam artian kalau kamu pengen sesuatu hal, dapatkan itu dan berusaha untuk mendapatkan itu. Iya. Bukan dalam artian kamu berusaha mendapatkannya dari orang lain. Enggak. Ketika kamu mau mendapatkan sebuah contoh kamu mau mendapatkan sebuah makanan pizza, ya kamu delivery order atau enggak kamu datang ke tempat pizza, bukan nyuruh orang untuk mengerjakan itu. Iya. Ya artinya poin penting yang harus kita ketahui lah, jangan pernah menyingkirkan masalah itu yang nantinya akan menjadi bola salju. Tapi hadapin masalah itu, selesaikan masalah itu yang akan nanti bisa membuat atau merubah konsep berpikirmu akan lebih matang. Itu aja. Karena ketika ada kemauan pasti ada jalan. Ya, betul sekali, betul. Terus ketika Akang di himpunan nih, kan semua kata seperti saya di himpunan pasti ada sih hal-hal yang berkesan gitu. Ya. Ada gak? Banyak. Justru malah kalau sometimes saya jenuh atau mungkin terlalu banyak beban dalam kerjaan, sampai saya berpikir saya pengen balik lagi ke zaman kuliah, yang tidak merasakan beban apapun, bisa berbagi, bisa merasakan nikmatnya keluarga kedua. Itu merupakan hal-hal yang saya tidak dapatkan sekarang di tempat kerja. Ya, sampai ketika saya jenuh, aduh, ini kerjaan banyak banget, terus dapat tekanan dari atasan. Kadang saya ngelihat foto-foto atau ngelihat album himpunan itu, duh, pengen balik lagi ya. Jafu ya. Kepada sebuah individu yang gak ada beban, pengen maju terus, punya idealisme, punya sebuah tanggung jawab. Kalau Enaknya himpunan, enaknya sebuah mahasiswa itu kan punya idealisme. Iya. Kamu sekarang mengaplikasikan idealismemu itu dalam perusahaan kan nggak bisa. Karena kamu harus mengikuti dan mengerjakan apa kata bos. menjadi diri sendiri gitu. Nggak bisa. Untuk menjadi diri sendiri di perusahaan atau di tempat kerja itu kamu nggak bisa. Karena kamu harus mengikuti apa kata bos. Ya. Karena kamu itu digaji. Iya. Iya. Kalau jadi himpunan, jadi mahasiswa itu atau jadi orang yang aktivis ya, bilangnya. Kamu bertekad dengan idealisme. Apa yang kamu mau, itu yang kamu kerjakan. Kalau sekarang di tempat kerja, kamu kerjakan, kamu dipecat. Nggak bisa. Iya. Itulah makanya saya bilang kepada teman-teman yang aktif di himpunan, jangan setengah-setengah. Dapatkan apa yang mau kamu rubah, dapatkan apa yang mau kau dapatkan dari himpunan. Dan jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya nanggung, nggak ada apa, nggak ada artinya. Dan nanti percayalah, suatu saat apa yang kamu dapatkan di himpunan itu akan berguna di hidupmu dan di tempat kerjamu. Mengenai keluarga kedua tadi, kenapa sih Bang nyebut HMS itu bisa jadi keluarga kedua gitu? Karena dulu saya anak rantau. Anak rantau dari Ya, Medan. dari Medan. Anak rantau yang dengan minim kesibukan. Artinya kata orang kan, orang yang bodoh itu karena tidak banyak mikir dan tidak banyak bergerak. Oh, ya. Iya benar. Ya akhirnya saya melatih diri saya untuk banyak bergerak
mencari masalah untuk mendapatkan solusi, dan itulah yang melatih saya. Kenapa saya bilang organisasi itu atau himpunan menjadi sebuah keluarga kedua? Yaitu tadi pertama, saya anak rantau yang tidak punya banyak saudara mungkin di Bandung. Kemudian saya mendapatkan sambutan dan kehangatan di himpunan untuk bisa belajar. Bukan hanya belajar dari segi akademik ya. Tapi belajar untuk karakter kamu itu masih cetek. Ya. Pengetahuan kamu itu untuk berhubungan dengan orang itu nggak ada apa-apanya. Akhirnya saya terpukul atau tertampar. Iya ya. Dan akhirnya saya belajar dari beberapa senior, saya banyak ngobrol sama beberapa senior, saya banyak belajar dengan himpunan-himpunan lain, saya banyak sharing dengan teman-teman di luar. Bahkan organisasi yang di luar himpunan pun saya lumayan aktif. Saya banyak ngobrol dengan mereka seperti apa sharingnya, ya itu. Makanya saya bilang, yang saya dapatkan sekarang itu bisa cepat ataupun bisa tidak sama dengan orang yang mungkin jauh umurnya di atas saya atau pengalaman di atas saya, yaitu saya dapatkan dari himpunan. Iya sih, waktu saya juga pas zaman-zaman maba nih, kan saya juga sama nih anak rantau, cuman deket sih Kang, saya mah dari Garut. Ya, cuman kan sekarang itu, kalau mimitian, kalau awal-awalan gitu ya, merantau ke Bandung itu merasa sepi gitu. Nah waktu itu tuh saya mau zaman-zaman maba lah, ada kan suka ada Green Day gitu kalau di himpunan itu tiap Selasa. Nah di situ tuh suka ngobrol sama senior. Nah di situ teh merasa terangkul gitu. Merasa, jadi saya teh sampai malam ngobrol sama senior gitu. Ngobrolin kan bebas kan Kang. Kalau ngobrol mah kita bisa ngobrol tentang apa aja gitu. Dan mereka juga kadang ngasih nasihat gitu buat saya. Jadi saya juga melihat senior-senior yang udah jadi badan pengurus waktu itu, karakternya tuh udah terbentuk gitu. Kayak ada orang-orang yang karakternya tuh suka seni, ada orang-orang yang karakternya tuh suka naik gunung. Nah, kepemimpinan ada yang lebih ke kepemimpinan gitu. Nah, di situ saya merasa wah, keren nih. Orang kudu siga iya ya. Kudu boga karakter gitunya. Nah, ngomong-ngomong tentang HMS lagi sih, tapi HMS menurut Akang, apa sih yang paling dibanggakan gitu di Himpunan Mahasiswa Sipil ini? Kalau dibilang dibanggakan banyak ya. Banyak dari persaudaraannya, terus sharing ilmunya tadi yang seperti yang kamu bilang, plus mungkin berbagi beban itu, berbagi beban. Karena gini loh, zaman saya dulu mungkin untuk membentuk sebuah loyalitas itu bisa dibilang semi militan, yang membuat kita satu angkatan itu atau mungkin beda angkatan itu emosinya terangkul. Jadi emosi satu angkatan itu benar-benar nyatu. Jadi apa yang teman saya satu angkatan rasakan, saya tahu. Nah itulah yang hal-hal yang bermakna mungkin di tempat kerjaan sekarang nggak akan saya dapatkan. Karena semua kalau di tempat kerjaan semuanya udah berbentuk duit. Mikirnya berbentuk duit. Tidak ada namanya orang mungkin sometimes ketika orang mau naik jabatan tidak menutup kemungkinan dia akan menjatuhkan orang lain kalau di tempat kerja. Tapi kalau di tempat di himpunan akan saling support. Ayo kamu bisa, kamu kerjain ini, kamu kerjain ini. Enaknya itu. Dan itulah yang sering saya dapatkan dan saya aplikasikan di tempat kerjaan yang membuat mungkin atasan saya melihat itu, orang ini bisa membentuk tim dan kerjasamanya. Bener sih, dari HMS ini dulu saya juga egois banget Kang. Iya. Egois banget. Terus apa ya, benar-benar ngerasa gitu ya, kok aku kayak gini gitu. Aku nggak ada buat HMS, terus baru sekarang terjun di dunia HMS kayak ngerasa kok baru sekarang gitu, menyesal gitu. Kalau tahun lalu tuh kayaknya aku ngilang kemana-mana, sekarang baru nyadar, aduh ini cinta banget gitu. Kayak harus ada banget buat HMS gitu. Harus. Bangga banget punya HMS ini ya. Mengenai tadi kebanggaan HMS, itu tuh memang benar-benar relate ke dunia pekerjaan itu. Maksudnya dari segi kerjasamanya itu tuh bakal kelihat gitu. Iya, itu pasti karena keterbiasaan kamu bekerja sama ketika kamu diberikan atau diberikan tanggung jawab nanti di tempat pekerjaan,
kamu tidak ada kecanggungan lagi untuk mengajak orang atau merangkul orang atau berdiskusi ke orang. Kadang gini, maaf nih, bukan saya mau menjatuhkan image seseorang atau enggak ya. Terkadang orang yang pintar dengan IPK cum laude belum tentu dia bisa membentuk sebuah tim untuk sebuah target dalam perusahaan, belum tentu. Belum tentu. Mungkin di pendidikannya dia cum laude atau mungkin bisa dibilang cepat lulus lah. Tapi ketika diberikan permasalahan di tempat kerjaan, belum tentu dia bisa membentuk atau menargetkan sebuah visinya itu sesuai dengan apa yang ditargetkan dengan perusahaan. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Nah, itulah ilmu relationship itu nggak bisa didapatkan di kuliah. Ilmu untuk memahami atau bekerja sama orang lain nggak ada mata kuliah. Iya. Ilmu untuk memahami atau menyampaikan secara retorika apa yang kamu inginkan terhadap teman kamu itu nggak ada di perkuliahan. Nggak ada. Life University ya. Iya. Kalau ini Kang, yang dirindukan di HMS apa? Tidur bareng sih. Oh. Tidur bareng. Tapi nggak bareng cewek gitu. Enggak. Tapi iya, serius. Dulu zaman angkatan saya tidur bareng. Bareng-bareng semuanya Iya, gitu. bareng. Jadi satu base camp, ada dulu base camp kita tuh di daerah Bandung sini. Ya itu udah tidak memisahkan gender lagi, enggak. Sudah jadi satu angkatan itu sudah kebersamaan plus keakrabannya itu sudah tidak terpisahkan gender. Tidak memandang, tapi memang ada batasan asusila ya. Iya. Cuma untuk masalah emosional kita tidak terbatas gender lagi. Ya benar-benar ibarat keluarga sendiri lah, ibarat saudara sendiri. Udah tidak terbatas gender lagi untuk memarahi, untuk menasihati, untuk merangkul mereka. Udah nggak ada batasan. Jadi Sama-sama tahu. terhimpun. Sama-sama tahu. Kalau itu apa? Istri Akang anggota HMS juga? Bukan, Oh, bukan. dia di luar, beda jurusan, beda universitas, beda lah, beda. Jodoh memang Jodohnya nggak ada di AMS. Soalnya jodohnya udah dirasa keluarga mungkin. Jadi Ya, aduh, mungkinan. asal menikahi adik gitu. Jangan-jangan nggak tidur tadi barengan ya, jadi Iya. semuanya saudara. Iya. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomong Kang, waktu Akang dulu nih menjabat, ada nggak sih proker yang paling dirindukan dan ingin diulang lagi gitu? Zaman saya menjabat itu ada proker yang dirindukan dan hampir nggak terlaksana masalahnya. Hampir. Civil Mini Football dulu. Jadi gawangnya gawang kecil. Oh, Gawangnya gawang segawang meja ini gawangnya dulu. Nah, masukin bolanya juga pakai tumit. Oh, cuman harus pakai tumit aja. Pakai tumit. itu tuh emang olahraga gitu. Olahraga, dan itu kamu nanti searching coba di Ya. Google Civil Mini Football. Itu terkenal dulu sampai mau dibikin cabang olahraganya di PON kalau nggak salah. Terkenal itu dulu. Nanti coba cari deh. Iya. Dan sip. Terus berarti itu juga termasuk ke itu Ini teh. air yang diminum ya, sambil minum. Iya, iya. Itu gak ada Ada air labelan. jam nggak? Dari doakan. Gak ada labelan soalnya belum dapat sponsor ini. Ya, belum ada sponsor kegiatan gitu. Ini ada sih, ada sponsor Cireng. Ini dari Iya. langsung dari HMS. Dari Ini HMS. katanya cireng ini ya, cireng buatan Itu mah singkong. Ini ya. Ya. Ini katanya cireng, teman-teman. Ini Healthy cireng people. buatan dari HMS. Silakan diorder. Enak. Iya. Ya, kok bisa langsung order ya. Langsung aja nanti tanya anak-anak HMS di sini. Jadi kita nyebutnya Bang buat orang yang di rumah teh healthy people. Oh, healthy people. Nah, ya? soalnya dengan obat mereka minum obat jadi healthy. betul. Dokternya siapa dokternya? Kalau dokternya siapa nih? Nggak ada sih Bang, belum ada nih. Mungkin nanti jodoh saya insya Allah dokter. Amin. 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 Teman-teman pada sakit hati di sini. Soalnya sipil nggak bisa jadi jodoh akang nih. Tapi semua kalau ada kemauan ada jalan. Betul. Ya nanti. Siap. Tapi jangan dianggap saudara ya? Ya. Beda lagi itu, beda arah kan kalau Oh, itu. beda arah. Ya. Iya. Jadi ada yang dianggap keluarga, ada yang dianggap romantisme gitu. Oke. Itu juga Kang berarti apa tadi CMF itu tuh merupakan program kerja impian Akang berarti. Iya.
Cuman tidak terjadi. Ya, tidak terjadi. Tapi dirindukan gitu. Dirindukan. Dirindukan karena Akang menginginkannya. Iya, karena unik permainannya. Permainannya unik dan spesial lah. Nanti kalian bisa cari referensinya. Jadi gawangnya itu kecil, cuma gawang segede meja ini, semeter kali ya. Semeter apa berapa ukurannya dulu? Tingginya cuma berapa itu? Bermainnya 3 orang. 3 lawan 3. Kayak basket 3-on-3 lah. Iya. Nah, terus masukin bolanya itu nggak bisa dilihat. Harus lewat tuh Iya, harus tumit. lewat tumit, harus balik. Pakai tumit untuk ngegolinnya. Jadi itu lucu. Lucu tuh. Nah, Tapi nggak ada kiper gitu ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kiper itu nggak ada karena gawangnya aja kecil, ngapain di kiper dulu? Iya. Kalau ini tadi kan kita udah itu kan lumayan lucu ya itu Iya. proker. Ada gak hal yang unik hanya ada di HMS gitu? Unik dalam bentuk apa nih? Ya mungkin dalam bentuk program kerja. Kalau dulu yang merasa saya sangat bangga ya untuk membuat proker itu dulu, bahkan mungkin di kepengurusan saya baru terlaksana. Itu ada pelatihan software. Pelatihan software. Pelatihan software AutoCAD. Karena zaman saya memimpin itu kan masih tergabung tuh antara sipil sama arsitek. Iya. Jadi saya nge-handle untuk kebutuhan arsitek juga sama kebutuhan sipil juga. Nah itu saya merasa bangga untuk melakukan dari bidang apa kabit kependidikan. Pendidikan. Kabit kependidikan itu melaksanakan pelatihan software AutoCAD, SAP, 3D Max. Itu ngebooking UPINET. Ngebooking. Booking satu Satu UPINET kita booking, kita fasilitasi angkatan 2006 untuk berlatih. Berarti waktu dulu itu masih masa transisi dari gambar yang gini ke software. Itu belum ada. Zaman Berarti kita itu masih apa? bergambar manual. Oh, masih gambar manual. Ya, masih pakai kalkir, pakai kertas apa? A2 ya? Iya. A2. Pakai kertas A2. Gamtek, KB1, KB2. Iya, tiga mata kuliah itu Yang gambar terus. Dan itu yang menyebabkan saya tipes. Iya benar. Iya. Itu yang menyebabkan saya masuk Advent. Oh, dulu juga Advent udah ada ya. Ya dulu itu yang menyebabkan saya masuk rumah sakit Advent. Karena Tipes. ngerjain terus. Dia ngerjain itu. Karena kotor dikit itu harus diulang. Iya sih. Kotor dikit itu kertas putihnya itu A2 itu kotor dikit harus diulang. Jadi harus benar-benar bersih. Ketebalan garisnya itu harus perfect. Sesuai. Nggak bisa salah. Kalau nggak asistensinya mah kamu ulangi lagi. Itu yang menyebabkan saya masuk rumah sakit Advent. Kalau ini Kang, menurut Akang kenapa HMS hebat? Karena kita selalu berpikir Real. Dari senior kita dulu, dari akang-akang yang ngajarin saya juga berpikir real, logis untuk melakukan segala sesuatu hal. Jadi nggak ada yang namanya drama. Tapi untuk berpikir, untuk merealisasikan ide, kita harus kritis dan logis. Itu yang mungkin himpunan lain nggak punya. Oke. Memang kita dibentuk untuk berpola pikir real, logis dan kritis. Itu yang memang ditekankan dari dulu. Dan kita diwajibkan untuk menganalisa sesuatu hal, sesuatu permasalahan, sesuatu solusi, dan itu harus kita kritis. Jadi real juga harus kita punya dasar gitu. Iya. Harus menganalisa Ada sesuatu. perimeternya yang harus kamu yang harus kamu capai ketika itu bisa dilaksanakan. Itu yang tidak didapatkan himpunan lain mungkin. Kalau di himpunan HMS sendiri ini mendapatkan real logis itu waktu kapan sih Kang? Kayak misalnya baru masuk HMS langsung dapat kah atau gimana? Zaman saya ngejabat mungkin. Zaman saya ngejabat jadi ketua DPM, ketua HMS, saya mengerti itu. Tapi itu pun belum 100% saya mengerti. Karena saya masih di bawah tekanan kan pada saat itu. Yeah. Di bawah tekanannya dalam artian masih dalam masa penyesuaian pembelajaran plus penyesuaian. Jadi belum fix. Nah, lepas dari kepengurusan itu baru saya memahami. Oh,
ternyata harus seperti ini, ternyata maknanya ini, ternyata harus dibuat seperti ini. Dilepas dari kepengurusan itu baru saya paham apa maknanya, gimana harus dibuat supaya itu harus real, harus logis, gimana cara menganalisisnya. Itu baru saya paham sesudah menjabat. Karena pas jabat itu kan saya dikejar dengan 1 tahun kepengurusan, plus target, plus duit, plus manfaat himpunan untuk masyarakat ramai. Ya memang itu kan badan, pikiran itu tertekan, dan memang kadang nggak bisa fokus. Nah sesudah lepas dari situ baru saya paham. Soalnya kayak gini mungkin naik gunung proses ketika di atas Ya. bisa ngelihat horizon yang lebih luas. Betul. Quotes ya. Iya, quotes. Ketika kita udah di atas kita bisa. Dan itu juga kan harus ada proses ya, Kang. Jadi Ya, harus perlu proses. semangat dan ingin berjuang itu harus Ya, diterapkan. betul. Cuman jangan terlena juga dengan sebuah proses. Kalau saran saya, kadang gini loh yang membuat saya kadang sedikit bertanya juga. Kadang orang melakukan pembenaran dengan kata-kata proses. Jangan seperti itu juga. Contohnya seperti apa? Contoh gini loh, sesuatu hal yang dilakukan itu salah ya, Iya. tetapi tetap dijalankan. Udah sebenarnya dia udah tahu itu salah, tapi tetap dijalankan. Dan alasannya apa ketika salah atau dipertanyakan orang atau dipersalahkan orang? Alasannya apa? Kan Karena- masih proses. Oh iya. Itu menurut saya bukan sesuatu hal yang bisa diterima. Kalau dia sudah tahu salah, ya dibenerin dong. Bukan beralasankan proses juga ketika Iya. untuk dipertanyakan atau ketika dipersalahkan orang untuk membenarkan diri, dia mau mencari alasan ini kan proses. Enggak lah. Enggak gitu Bisa jadi juga. inspirasi juga buat healthy people di rumah bagaimana Iya, betul. pola pikir ini ya, Kang. Betul. Ya, jangan lupa juga buat healthy people untuk ini apa? Pertanyaan nanti buat Q&A. Boleh. Langsung ketik aja Oh, di gila. kolom komentar ya. Sebenarnya kalau misalnya saya jadi healthy people langsung ngetik sih. Iya. Karena banyak banget yang ingin ditanyain di sini mah deg-degan soalnya. Kalau lagi ketemu Iya. Kenapa deg-degan? Santai aja. benar spesial ternyata. Enggak lah. Sama aja. Sebenarnya kamu dengan saya itu sama aja. Tidak ada yang berbeda, cuman hanya proses. Saya sudah menjalaninya, kalian masih proses pembelajarannya. Yes. Sama aja. Lagi mendaki gunungnya. Ya, saya dari puncaknya mungkin nggak di puncaknya, di ke-3/4 lah. Ya, di post Kalau dari itu. puncak mah Tuhan dong, saya udah tahu dia sesuatunya. Maka Akang sekarang lagi ini masang tenda gitu, Iya. saya masih berjalan. Ya, Akang betul. masang tenda, masak mie gitu. Kan masih jalan kaki di Kalau di belakang. belakang. Sama aja. Nggak, makanya kadang saya banyak dipertanyakan sama teman-teman, ngapain sih lu masih aktif di himpunan? Emang lu dapat apa? Bukan suatu hal yang perlu dipertanyakan, saya bilang. Dulu kamu diperlakukan atau dididik oleh senior-seniormu untuk membuat kamu bisa berguna dan mengkader adik-adikmu. Nah, ketika kamu sudah dikasih ilmu dan itu juga dikasihnya gratis, why not? Iya. Ketika adikmu butuh akan ilmu itu, ya kasihlah. Iya nggak? Iya. Ya itu makanya saya pikir ketika saya diminta waktu dan waktunya memang ada untuk memberikan sharing ilmu, ya why not? Saya nggak ada pernah, wah nggak mau lah, nanti saya kasih ilmunya kalian makin pintar. Iya. Gitu juga. Salah satunya di program ini ya. Iya. Apakah Ya. ilmu banyak banget di sini. Saya sering ngomong-ngomong ke angkatan yang mungkin di sebelum angkatan kalian, kalau butuh apa-apa ngomong, kalau mau sharing apa-apa ngomong. Saya nggak, kalau memang ada waktu dan momennya pas dan kalian butuh, ya monggo. Saya akan selalu kasih saran, kasih solusi. Karena kadang rasa terima kasih yang saya dapatkan di himpunan itu hanya saya bisa bayarkan dengan cara itu. Dengan cara berbagi apa yang saya sudah lakukan, apa yang sudah saya dapatkan, cara untuk mendapatkannya seperti apa. Hanya seperti itu untuk saya membayar apa sesuatu emas lah, bisa dibilang gold yang saya dapat selama di himpunan atau selama berorganisasi. Hanya dengan cara itu saya membayarnya, sharing ke kalian, sharing seperti ini, cara yang seperti ini loh. Itu aja. Nah, kan tadi kita udah sharing-sharing nih tentang pandangan Akang terhadap
HMS ini. Ya. Sekarang kita bakal ngupas nih tentang sejarah HMS. Yang di masa-masa Akang kan. Ya. Akang merupakan masa transisi dari dengar-dengar ini spoiler ya Healthy People. Ya. HMTB ke HMS gitu. Ya. Mungkin apa sih yang membuat latar belakang HMS ini bisa terbentuk? Nah, jadi itu dulu itu sejarahnya. Sebenarnya HMS itu bukan baru ya. 2005 itu bukan baru terbentuk. Ya. Nanti kalian bisa cari lagi sejarahnya. Sebenarnya dari tahun 62 ya. 62 atau 63 deh. Sudah ada HMS. Mungkin dulu zamannya Pak, nggak tahu masih mengajar nggak beliau ya, Agus Supratman Agus. Oh, Pak Agus sudah Jalan. keluar yang jalan ya? Ya, jalan. Dia dulu mantan ketua himpunan juga. HMS dulu zaman dia juga. Nah, tahun 85 kalau nggak salah ya, tahun 85 akhirnya difokuskanlah institusi UPI sekarang itu jadi IKIP. IKIP untuk pendidikan. Nah, di FPTK itu hanya ada jurusan teknik bangunan. Teknik bangunan itu kalau nggak salah saya tahun 85-an deh. 85 itu jurusan di FPTK itu hanya ada teknik bangunan, teknik listrik, sama teknik mesin. Dulu tuh. Nah, hanya 3. Jadi bisa dibilang akhirnya berubah lagi lah namanya dari HMS ke HMTB karena keperluan ataupun surat rekomendasi rektor tadi itu yang merubah teknik sipil itu jadi teknik bangunan. Akhirnya mengikuti itulah sampai di zaman saya terakhir kepengurusan 2006. Saya 2004 menjabat di 2006. Nah, itu keluar lagi surat rektor untuk memisahkan antara arsitektur sama sipil. Nah, akhirnya karena memang prodinya sudah berubah atau jurusannya sudah misah, akhirnya kita ngikutin surat dari rektor tadi untuk pemisahan himpunan. Akhirnya sipil-sipil, arsitek-arsitek. Nah, zamannya saya itu sebenarnya itu kalau nggak salah SK-nya itu masih pertengahan kepengurusan saya, kalau nggak salah bulan 2 atau bulan 3 kepengurusan bulan 3 2007 deh. 2006. Iya 2007. Bulan 2 atau bulan 3 2007 deh keluar SK rektor itu. Masih pertengahan kepengurusan saya. Nah, akhirnya kita sudah mulai rembuk sama senior dari arsitektur, kita rembuk juga sama dari senior sipil ya, mereka juga menyarankan ya udahlah, memang karena SK rektornya juga sudah sudah dipisahkan dan jurusannya juga sudah misah, ya pisahkan saja. Akhirnya kita rembuk sama anak-anak arsitektur, ya kita pisah. Nah, akhirnya selama pembentukan himpunan tersebut, kita bentuklah tim ad hoc. Tim ad hoc itu ada Kang Martin Ruter 2002, ya, ada saya, ada Bang Sistem Ginting, ada Teddy 2005, ada 3 sipil 2005 dulu. Ada Denny juga ini Denny Yudhistira. Denny ini kahim pertama HMS 2005. Ya. Bukan kahim pertama sih jatuh. Ya, jadi setelah dirubah ya, dari sudah dirubah jadi dari HMTB ke HMS. Denny itu. Jadi kita bentuk tim ad hoc. Kita tim ad hoc mulai dari pembentukan ADRT, pembentukan GBPK, sampai mulai ada di saran-saran untuk diberlakukannya DPMS. Jadi DPMS terlahir saat HMS. Ya, HMS 2005 itu. Zaman HMTB nggak ada Dewan Perwakilan. Nggak ada. Nah, kita belajar dari tidak terserapnya aspirasi karena apa? Karena badan pengurus pada umumnya fokus terhadap proker yang mereka bentuk, dan bahkan terkadang aspirasi perangkatan itu tidak terserap. Nah, makanya dari tim ad hoc itu kita adalah kita omongin untuk bisa membentuk sebuah lembaga penyerap aspirasi tiap angkatan. Nah, kita bentuklah namanya DPMS. Legislatif gitu.
Ya, badan legislatif. Dan dulu juga ini cerita mengenai lanjut itu, sesudah saya demisioner, akhirnya dan tim ad hoc sudah menyiapkan berkas-berkas tadi, legalitas tadi, akhirnya dibawalah ke Mumas. Mumas terpilihlah Denny Yudhistira. Kemudian pada saat itu karena sudah diajukan oleh tim ad hoc untuk dibentuknya DPMS, nah dipilih dulu, zamannya dulu itu yang dipilih anggotanya, bukan ketuanya. Yang dipilih anggotanya? Ya, anggota DPMS. Jadi perwakilan tiap angkatan mengajukan nama ke Mumas untuk disahkan jadi anggota DPMS. Oh, kalau dulu. Dulu. Karena kita mengacu kepada negara. Negara itu kan dia memilih anggota dewan. Bukan memilih ketua dewan. Oh iya. Ya, akhirnya dari masukan perwakilan tiap angkatan. Nah, karena di zaman itu kan angkatan terakhir yang terakhir menjabat itu kan yang masih ada di kampus, kalau nggak salah saya. Yang masih ada di kampus itu 2000 tahun 2000. Angkatan 2000 masih ada. Itu Kang Budi, sipilnya ada Kang Budi, ada beberapa lah. Itu mereka masih ada di kampus dan mereka kita undang untuk bergabung ke DPMS. Dan itu mereka karena terakhir itu angkatan 2006 yang baru masuk, karena itu 2005 itu kan penerimaan 2007. Oh iya. Penerimaan 2007. Ya, kepengurusan 2005 itu kan tahun 2007. Ya. Mabanya itu 2007. Kang Agung tuh. Ya. Mabanya itu Kang Agung Prayogi. Ya, itu mabanya pada saat himpunan pertama. Nah, pada saat itu akhirnya dikasihlah list nama-nama orang untuk menjadi DPMS. Dari 2002 dulu tuh kalau nggak salah ada Kang Martin, 2003 itu siapa dulu ya? 2004 saya sama Kang Sistem, Bang Sistem. Nah, saya sama Bang Sistem. 2005 itu kok nggak salah Teddy sama siapa ya? Satu lagi saya lupa. 2006 itu kok nggak salah Kang Ramadhani sama Kang Garni, bukan Kang Ramadhani, Kang Ginanjar apa ya dulu? Saya lupa. Pokoknya dari situ akhirnya sudah terpilih dan disahkan oleh Mumas, anggota-anggota DPMS itu. Akhirnya kita rapat. Ketika rapat, saya disepakati untuk ketua DPMS. Jadi Akang itu ketua DPMS pertama. Ya, saya ketua DPMS pertama. Karena nggak tahu pendapat mereka seperti apa ya. Mungkin karena mereka berpendapat, kamu kan mantan mandataris, sudah tahu seperti apa organisasi. Ya sudahlah, kamu aja yang melanjutkan untuk jadi ketua DPMS. Akhirnya saya dari rapat koordinasi anggota dewan, akhirnya saya disarankan atau disahkan berdasarkan hasil rapat anggota dewan. Saya disahkan jadi ketua, bukan berdasarkan Mumas. Tapi berdasarkan kesepakatan anggota-anggota ya, dewan. Anggota dewan sama kan kayak negara juga kan gitu. Untuk pemilihan ketua DPR RI, mereka kan melaksanakan sidang atau rapat paripurna, bukan ditunjuk Mumas. Itu. Nah, itu berjalan, akhirnya datanglah Maba 2007. Ya, panjanglah perjalanannya dan saya fokus di DPMS untuk melegalkan lagi atau merumuskan lagi undang-undang ataupun bukan undang-undang ya, aturan-aturan yang memang masih kurang, masalah atribut, masalah lambang, terus masalah beberapa hal perangkat-perangkat yang memang dianggap penting untuk sebuah organisasi. Karena memang sebagai badan legislatif, saya fokusnya kepada sebuah aturan. Iya benar. Itu. Mengenai bicara tadi menjadi ketua himpunan, berubah ke ketua DPMS, apa sih Kang perbedaannya yang akan rasakan? Berbeda. Itu sebuah lembaga yang berbeda. Karena eksekutif sama legislatif itu tidak bisa disamain, nggak bisa disatuin. Jelas berbeda. Karena legislatif itu lebih kepada sebuah aturan, pembuatan undang-undang ibaratnya lah, pembuatan aturan plus
pengesahan program kerja plus pengawasannya yang dalam artian pengawasan ini tidak serta merta diawasin seperti ini. Maaf saya menyinggung Mumas yang kemarin atau yang sudah berlalu. Jadi bukan mengawasin secara detail, tapi mengawasi konsep kerja ataupun konsep program kerja dari BP. Jelas beda antara badan eksekutif sama badan legislatif. Itu tadi badan legislatif ya. Pembuatan perumusan undang-undang, penerimaan aspirasi, terus pengawasannya juga bukan diawasi langsung dicocol kayak gitu, bukan. Tapi dipanggil rapat, dipanggil koordinasi, seperti itu. Nah itulah fokusnya. Jadi saya lebih kepada mikir gimana membuat sebuah aturan untuk dipergunakan halayak ramai. Kalau di eksekutif, saya mikir buat program yang berguna untuk halayak ramai. Bedanya itu, kalau di eksekutif, saya berpikir atau bekerja membuat sebuah atau menyumbangkan sesuatu biar bisa dirasakan orang banyak. Kalau di legislatif, saya buat aturan supaya dirasakan orang ramai. Itu beda, sangat sesuatu hal yang tidak bisa disamakan dan tidak bisa disatuin. Nggak bisa disatuin. Antara legislatif itu beda tupoksi sendiri, antara eksekutif itu beda tupoksi sendiri. Gitu. Tapi tujuannya mungkin sama mah harus ya Kang untuk membuat HMS ini lebih baik. Oh iya, oleh itu mah jangankan kamu, Maru juga harus itu. Iya. Itu. Kalau ini Kang, ketika Akang merumuskan perangkat itu kan berarti banyak banget. Banyak. Itu Akang mengambil referensi dari HMTB atau merumuskan ulang logo, Sebenarnya sih banyak, atribut. banyak masukan, itu mulai dari ADRT kita banyak minta referensi dari beberapa perguruan tinggi yang pure HMS Iya, yang pure HMS dari beberapa perguruan tinggi di Bandung. Kita minta contoh ADRT mereka, kita bandingkan juga dengan HMTB, plus masalah logo juga itu kita rembuk tim ad hoc tadi. Tim ad hoc tadi, masukan dari tim ad hoc tadi, plus ditambah pada saat kita menjabat jadi DPMS, kita perbaiki lagi seperti apa lambang DPMS. Makanya kok nggak salah zamannya Agung itu nggak salah telat seragamnya. Oh, karena ada itu Ya. transisi itunya. Ya, kemejanya telat. Bahkan mungkin nggak salah belum ada kemeja deh. Lupa ya? 2007 itu nggak tahu sudah kebagian kemeja apa belum ya? Ya. Tapi pas zamannya dia PAB, lambang itu udah deal. Udah fix gitu. Udah fix, lambang itu udah fix. Lambang sama stempel itu udah fix. Makanya pas zamannya kok nggak salah sempat Denny Yudhistira itu pakai sal itu nggak ada logo. Jadi hijau gitu. Iya, Kalau hijau. sekarang mah kan maba. Kalau dulu pas kelas kayu Iya, juga. masalah gitu. Saya lupa lagi deh. Masalah itu karena belum fixnya masalah lambang yang berbentuk jembatan itu sama segitiga itu sama garis banget itu. yang- Kalau nggak salah sempat ketika mimpin rapat atau apa, Denny Yudhistira itu belum pakai sal, belum ada lambang. Belum ada lambangnya masalah. Kayak- Karena belum fix itu. Ya. Kalau ini Kang hijau gitu. Hijau di HMS itu adalah bawaan dari HMTB atau Enggak. Memang itu lambangnya sipil kan? lambangnya sih. Lambangnya sipil hijau itu, bukan hansip ya. Ya. Jadi sebuah karakter ya, sebuah Ya, karakter kan. sipil. Karakter sipil itu di mana-mana pasti hijau. Cuman untuk itu Kang, arti hijau kan kalau sekarang hijau HMS UPI kritis logis rasional gitu. Itu emang semua HMS itu sama gitu. Pada dasarnya hijau itu kan pembangunan atau penumbuhan. Basic pemikirannya hijau itu kan bertumbuh. Ya, seperti tanaman. Ya. Reboisasi. Ya, ya akhirnya kenapa dibilang anak sipil itu hijau? Karena dia membangun dan menumbuhkan sesuatu. Ya. Itu kenapa basic warnanya hijau? Bukan disama-samain sama tentara atau hansip ya? Ya. Enggak. Soalnya punya color tersendiri kan kayak Ya. mesin oranye biru ya. Mesin itu biru. Oh iya. Maksudnya Oranye itu EPTK. Oh iya. Oranye itu Oranye. EPTK. Tadi waktu masuk EPTK kan pakai salep oranye dulu. Ya. Ya. Merah bata. Betul.
berbicara tadi cerita dari HMTB ke HMS, ada nggak sih Kang tantangan yang paling berat? Pasti kan nggak langsung gitu tiba-tiba kita sepakat, ayo bisa langsung disahkan gitu membentuk HMS. Ya itu balik lagi yang saya bilang tadi ya. Kenapa konsepnya mau berorganisasi? Ketika kamu memandang sesuatu hal itu masalah dan berat, kamu menyingkirinnya atau nggak mau menghadapinya, ya saya nggak akan di sini sekarang. Dan saya mungkin nggak akan terpilih jadi ketua himpunan atau ketua DPMS ketika saya tidak menganggap sebuah masalah itu akan saya bisa selesaikan. Dan yang dibilang gampang ya pasti kalau kita tulus benar-benar ngerjainnya ya gampang. Tapi kita sudah ketika membuat itu sebuah jadi beban, ya mungkin nggak akan digubris. Semua hampir sama sih semua ya. Segala sesuatu yang kamu anggap atau kamu hadapi masalahnya ketika kamu sudah takut akan masalah itu, nggak akan beres, nggak akan ada solusinya. Tapi ketika kamu coba satu-satu, oh ini solusinya, meskipun salah, it's okay. Nyaman juga mencoba. Ketika salah kan artinya tahu, tapi jangan diulangi lagi kesalahan tersebut. Ya dibilang ketakutan sih enggak. Saya nggak punya beban. Melaksanakan sesuatu saya nggak punya beban. Yang penting saya udah tahu resikonya, tahu apa yang mau saya kerjakan. Ujuk-ujuknya nanti yang bertanggung jawab dan saya akan sharingkan ke teman-teman ya. Saat Akang memperjuangkan HMS ini, siapa sih pencetus-cetusnya gitu? Atau orang-orang yang berperan dalam pembuatan HMS ini, atau semuanya emang berperan? Semuanya berperan. Pada dasarnya semua berperan. Saya bukan ketika saya jadi ketua DPMS ADRT itu saya yang buat. Semua berperan. Ya itu tadi. Nama-nama yang saya bilang tadi itu kayak Kang Martin, Kang Budi Buliana, Kang Iden, terus Sistem Ginting, Teddy, terus ada beberapa banyak orang lagi yang support kita untuk memang membentuk dan membesarkan HMS. Ya semua terlibat. Tidak ada yang berusaha untuk itu mah urusan mana, enggak. Kita semua mempunyai beban-beban ataupun tanggung jawab yang memang mungkin bebannya saya sama beban beberapa orang mungkin porsinya nggak sama. Mungkin itu ya. Cuman semua kita terlibat. Tidak ada yang masa bodoh, tidak ada yang nggak mau tanggung jawab. Semua terlibat untuk gimana caranya membuat sebuah himpunan, tempat kita berkarya, tempat kita berhimpun, tempat kita mengaspirasikan pendapat, tempat kita mengembangkan minat dan bakat, semua bersemangat. Jadi semangat banget nih aku di HMS nggak banyak banget. Jadi, ya. Nikmatilah zaman-zaman sekarang yang saya bilang tadi, nikmati. Dan tidak akan kalian dapatkan di hari esok. Tuh. Iya sih. Iya. Setiap hari ini tidak akan didapatkan di hari esok. Iya, karena nanti ketika kalian sudah bekerja, kalian akan terjebak yang namanya revolusi industri. Kalian nanti cari ininya lah, cari apa itu ya revolusi industri. Tidak ada lagi yang namanya idealisme. Tidak ada lagi yang namanya kebebasan berpendapat. Itulah revolusi industri. Orang dipekerjakan untuk dibayar untuk mencapai target dari sebuah pengusaha. Dan zaman itu sungguh bukan sesuatu hal yang gampang. Nikmati zaman sekarang. Zaman saya dulu masih kuliah. Saya punya slogan. Kuliah jangan mengganggu main, main jangan mengganggu kuliah. Jadi saya benar-benar menikmati hidup itu. Meskipun memang IPK keluar nggak bagus-bagus banget ya. Terus lulusnya juga dibilang jelek enggak. Saya lulus 4,5 tahun. Tapi memang kalau dihitung wisudanya 5 tahun. Enggak jelek-jelek banget. Ya normal lah gitu. Normal. Kalau berbicara masalah organisasi, luar dan dalam kampus saya jalan. Dan ya saya menikmati itu. Dan setiap detik saya zaman saya seperti kalian,
saya menikmatinya dengan berorganisasi, beraktivitas, main, membuka pola pikir, mengembangkan minat. Saya menikmati, saya sungguh menikmati. Dan mungkin ya kalau mau dibalikin lagi, saya pengen balik untuk menikmati itu lagi. Karena memang nikmat, nggak ada beban. Ngobrol, bercanda sama teman-teman seangkatan, sama adik kelas, sama senior-senior. Banyak ilmu yang saya dapatin. Nah, kita kan berbicara tentang tadi HMS itu. Terus kita juga kan membahas tentang sejarah HMS nih. Menurut pandangan Akang, Disnatalis online ini gimana sih? Ya mau nggak mau. Mau nggak mau kan? Mau. Artinya ya bukan kita tidak menghargai Disnatalis, enggak. Cuman memang kondisinya kan kita antara buah si malakama kan. Kita mau meriahkan offline, nyawa kita terancam. Ya. Atau mungkin kita kena sanksi. Atau mungkin kita membahayakan orang lain dengan penyebar atau dengan OTG. Kan memang gak ada pilihan kan. Ya memang harus dilaksanakan online. Ya. Gak ada pilihan lain. Kalau kalian laksanakan online, ya resikonya akan lebih besar daripada makna dari sebuah Disnatalis. Itu loh. Bukan kita tidak, kalau saya bilang ya, bukan kalian tidak menghargai himpunan, bukan kalian tidak menghargai orang-orang yang telah berjasa terhadap himpunan, bukan. Cuman memang kondisinya lagi seperti ini. Ya saya pikir juga kalian yang namanya reaksi orang-orang seumuran kalian ya pasti pengen hura-hura lah. Yeah. Kalau pengen bisa bikin party 7 hari 7 malam akan kalian laksanakan ya. Cuman ya memang kondisinya lagi kayak gini ya, tidak mungkin kan, itu aja. Ya intinya sih kita hanya memaknai cukup dengan berdoa, atau mungkin mengirimkan santunan, atau mungkin hal-hal positif yang lain yang kalian bisa kerjakan, ya mungkin cukup dengan itu loh, memaknai sebuah Disnatalis. Karena ya memang kita nggak ada pilihan di kondisi COVID sekarang ini. Gitu. Berbicara Disnatalis, menurut Akang tuh makna Disnatalis ini sendiri tuh apa sih, Kang? Ya artinya sama aja kayak hari kemerdekaan lah. Nggak jauh beda. Nggak jauh beda, artinya ya kita menghormati orang-orang yang sudah berjuang terhadap HMS. Kita menghargai orang-orang yang support terhadap kemajuan HMS. Kita mengaminkan ataupun respect terhadap orang yang sudah memberikan sumbangsih, baik itu berupa dan sekecil apapun terhadap HMS. Ibaratnya kan kita berterima kasih, ya ibaratnya mendoakannya kan bukan sesuatu hal yang salah gitu loh. Kalau Disnatalis waktu Akang menjabat nih Kang, ada nggak sih Disnatalis yang benar-benar nggak terlupakan sampai detik ini? Disnatalis pas saya ngejabat, ngejabat jadi apa nih? Mandataris Ya, apa DPMS? jadi pokoknya jadi berkontribusi terhadap himpunan lah. Pas zaman-zaman Akang jadi anggota HMS gitu. Banyak sebenarnya ya. Kalau nggak salah zamannya siapa ya? Disnatalis digabungin sama inaugurasi ya. Iya digabung, nggak salah. Disnatalis itu apa? Disnatalis itu rangkaiannya di inaugurasi. Beda hari tapi masih satu rangkaian. Disnatalisnya siapa ya? Ramai, cukup ramai. Bagus lah. Bagusnya, tapi kalau saya melihat sih yang namanya Disnatalis bukan suatu hal yang buat dibikin jadi euforia ya. Kalau menurut saya sih Disnatalis itu ibaratnya bersyukur himpunan masih ada sampai detik ini, sampai detik Disnatalis berlangsung ini, dan berharap kedepannya akan lebih baik. Jadi sebenarnya sih bersyukur itu cukup bersyukur. Tapi kadang ada orang mana, wah berhasil nih sampai tahun ke segini nih. Euforianya mungkin pengen ada sebuah selebrasi yang mungkin megah, ya itu sah-sah saja sih. Tidak sesuatu hal yang haram juga. Ya cuman ya Disnatalis sih pada dasarnya apa sih? Mengucap syukur sudah bertambah tahun, dan
mudah-mudahan berharap akan lebih baik. Itu sih. Kalau waktu masih HMTB Kang, disnatalisnya sama gak Kak? Kayak Oh nggak ada. Oh nggak ada Nggak ada. HMTB itu nggak ada disnatalis. Karena apa ya? Untuk memperingati disnatalis sudah nggak ada, momen pikirannya udah nggak ada. Karena apa? Untuk menyelaraskan antara dua prodi yang tidak berbeda itu udah complicated loh. Iya. It's complicated untuk kebutuhan sipil apa, kebutuhan arsitek apa. Itu bukan hal yang gampang. Mereka maunya ini, mereka maunya ini. Itu mungkin fokusnya terkuras ke sana. Karena kalau nanti sipil dibikin support banyak, arsiteknya iri. Arsiteknya disupport banyak, sipilnya iri ya. Itu untuk menyelaraskan itu aja mungkin sudah memakan energi yang cukup. Dan karakternya juga beda-beda ya. Arsitek Beda. gimana, sipil gimana. Beda. Ya, Bang. Boleh. Pas Akang ngejabat gitu jadi ketua himpunan. Apa sih yang menurut Akang rintangan paling berat pas jadi ketua himpunan ini? Rintangan paling berat itu tidak bisa membuat ataupun memuaskan semua orang. Itu rintangan paling berat. Tapi emang sulit sih. Iya. Karena orang-orang kan beda-beda ya Iya. tingkat kepuasannya. Iya, betul. Jadi itu paling berat. Selain itu mah nggak ada. Kalau saat jadi ketua DPMS? Ketua DPMS ya lebih kepada legislatif kan, lebih kepada membuat sebuah aturan kan. Jadi ibaratnya kalau jadi ketua HMS itu atau ketua jadi mandataris HMTB, saya capek tenaga, capek pikiran. Kalau jadi DPMS, saya harus gimana kalau aturan ini saya buat 1 tahun ke depan, terus impactnya terhadap himpunan seperti apa? Saya lebih banyak ngayal terus berimajinasi kata-kata ini redaksinya maknanya seperti apa. Saya bermain jadi lebih memahami sebuah redaksi pada saat jadi ketua DPMS. Undang-undang ini atau aturan ini nanti ambigu nggak? Iya. Bermakna ganda nggak? Nah, lebih mikirnya sana. Terus menampung aspirasi orang untuk sebuah aturan. Itu juga sebuah usaha ya, ketika kita menampung aspirasi mungkin sebuah usaha dari rintangan yang tadi yang menurut Akang paling berat. Ketika kepuasan itu kan tidak bisa tercapai. Iya, ketika kita punya suatu wadah untuk aspirasi, kita bisa punya indikator gitu. Iya. Indikator keberhasilan dari segi anggotanya. Ya, itu yang paling berat. Memuaskan semua orang. Ya. Nggak gampang. Tapi salah satu tujuan jadi ketua himpunan waktu itu tuh memang memuaskan untuk semua anggota. Pada dasarnya saya tertantang sebagai anak rantau. Dengan ilmu yang saya dapat, ilmu pede sih pada saat itu. Nggak ada ketakutan, plus saya memang di support dari beberapa senior, dari teman-teman juga saya disupport. Jadi nggak ada ketakutan dan nggak ada keraguan pada saat mencalonkan jadi ketua himpunan itu. Saya pemilihan itu 5 orang, nggak salah. 5 orang dari sipil 2 nggak salah, arsitek 3. Pas HMTB itu. Iya. Saya itu dari sipil 5. Dari sipil 2. Dari angkatan saya 1 sama angkatan di bawah saya 2005 nggak salah. Yang nyalonin itu. Dan itu sudah ada kebaca politiknya juga. 2005 nggak mungkin kepilih. Jadi lawan saya itu hanya 3 anak arsitek. Iya. Oh, yang tadi yang sipilnya tuh yang satu tuh 2005. 2005 itu nggak bakal kepilih. Itu mah hanya ngeramaikan pemilihan aja itu. Tapi Akang satu tapi wani gitunya. Iya. Ya. Iya. Arsitek semua. Ya artinya itulah mental anak rantau. Ya. Mental anak rantau yang saya pikir I want to famous. Ngerti gak? Iya. Saya anak rantau yang terkenal loh. Iya.
Berarti eksistensi itu suatu kebanggaan. Wih, ya dong, itu pasti. Iya sih. Iyalah. Kalau sekarangnya ada Instagram, ada apa, wah, semua orang mengeluarkan eksistensi. Iya, itu kan. Iya dong. Dulu kita bereksistensi bukan lewat medsos, lewat karya dulu. Lewat karya, lewat panggung, lewat sesuatu hal yang kita buat. Lewat ide. Tanggung jawab Ya. ketika punya jabatan kan. Ya, itu tanggung jawab. Sebenarnya kalau dibilang puas, saya nggak puas ke pengurusan saya. Karena itu tadi masih banyak utang yang memang tidak bisa terselesaikan. Ditambah memang pemikiran satu himpunan itu sudah terpecah belah. Jadi udah mikir masing-masing. Itu yang bikin mungkin kalau dipresentasikan kepengurusan saya itu hanya 60% dari target yang saya buat. Hanya 60%. 60%. Karena memang itu kan semenjak keluarnya SK Rektor itu, jadi udah pada sibuk sendiri. Jadi untuk mengumpulkan atau mengerjakan atau menyelesaikan proker itu udah susah. Udah pada sibuk masing-masing. Ya ada arsiteknya, sipil ke sipilnya. Jadi ya itulah memang beban berat. Sedikit kecewa ya mungkin ya memang udah faktanya seperti itu. Mau dibilang kecewa juga ya memang udah harus terjadi gitu. Itu. Ya Kang, tadi kan kita udah bicara nih tentang latar belakang HMS ya dulunya gimana. Sekarang mungkin pandangan Akang terhadap HMS ini sambil kita nunggu sesi Q&A. Saya sih melihat dari sebuah inovasi sama kemauan kalian, saya bangga. Cuman ada sedikit miss yang harus kalian perbaiki atau kalian review sedikit ke belakang. Apa sih aturan yang berlaku di HMS? Seperti apa sih makna aturan yang berlaku di HMS? Itu yang bikin saya mungkin, loh, kok jadi seperti ini? Loh, kok jadi ambigu gini? Loh, dulu maksud saya mau ngebikin ini bukan gini loh. Akhirnya ada muncul beberapa pertanyaan yang terjadi pada saat sekarang. Ya mungkin ya itu ya bukan dibilang fatal enggak. Tapi kalau diteruskan akan fatal juga nantinya. Dan memang itu harus diperbaiki. Karena basic dasar untuk pemahaman acuannya setengah. Jadi nggak paham semua. Ya akhirnya ketika kalian mau berinovasi, ragu-ragu akhirnya salah jalur, salah rel. Itu yang saya lihat zaman sekarang ini gitu loh. Dari semenjak pemilihan ketua dewan aja lah. Itu saya udah rancu loh. Kok ketua dewan dipilih di Mumas? Itu aja udah pertanyaan buat saya kan, karena saya dulu ngebentuk DPMS itu anggota dewan yang disahkan di Mumas, bukan ketua DPMS yang disahkan di Mumas. Ya sama kayak negara lah saya bilang tadi. Negara itu kan ketua dewannya kan dibentuk dalam sidang paripurna. Bukan ketuanya yang dibentuk terus ketuanya yang milih anggotanya, enggak. Itu. Tapi mungkin pas di Mumas sesuai dengan kesepakatannya Kang ya. Ya, cuman kan Akang juga berusaha memberikan pertimbangan. Ya, kan ALB itu hanya punya hak suara. Ya. Hak bicara. Hak bicara. Hak suara kan nggak punya. Ya. Itu hanya cukup memberikan pandangan. Cuman ya, ketika itu menurut kalian tidak masalah ya, oke. Tapi memang perlu diperbaiki. Oke nih, selanjutnya kayaknya sudah masuk sesi Q&A Q&A. ya. Teman-teman nih pasti banyak banget nih yang langsung healthy people ya, terutama. Oke. Wah, banyak nih nggak, Yud? Ini ada pertanyaan dari siapa ini teh? Cerita Cusmio, kasih tips dong nih Kang buat pengurus HMS sekarang biar gak stres berorganisasi di masa pandemi. Oh, oke. Nikmatin aja dan berkreasilah sesuai dengan apa yang diminta oleh anggota HMS. Nah, artinya gini loh. Itu yang saya bilang tadi, antara eksekutif sama legislatif kan harus sinkron nih.
harus sinkron dan harus tahu juga garis koordinasi plus garis apa ya bisa dibilang garis penghubung mereka. Jadi legislatif kan ada yang namanya legislatif kan ada namanya fungsi aspirasi tuh. Minta aja semua aspirasi kalian seperti apa. Karena gini loh, jangan terbebani dengan sebuah tanggung jawab. Jangan merasa, tanggung jawab gua nih berat nih. Enggak. Harus dipikul bareng-bareng. HMS itu bukan milik satu pengurusan. Itu yang salah saya bilang. HMS itu bukan milik kepengurusan yang sedang berlangsung. Bukan. Milik bersama. Cuman lagi dikoordinator atau lagi dikoordinir atau lagi diurus sama yang lagi menjabat. Frame berpikirnya jangan jadi ngaco kemana-mana. Ketika tadi pertanyaannya seperti apa supaya tidak terbebani, ya himpunan emang milik siapa? Milik bersama kan? Ya apa yang mau kalian buat terhadap himpunan? Ya kasih saran lah. Apa yang mau kita buat bareng-bareng? Bukan gara-gara angkatan sekarang pengurus, jadi dia mempunyai beban berat untuk seperti apa merubah atau membuat himpunan seperti apa? Enggak. Himpunan itu yang milik bareng-bareng. Mau seperti apa himpunan itu atau mau kemana himpunan itu atau mau membuat apa himpunan itu ya bareng-bareng dong. Cuman dikoordinir oleh kepengurusan yang sedang menjabat. Itu yang harus dimaknai. Bukan lagi ngejabat nih terbebani, wah harus ini enggak. Namanya juga himpunan. Himpunan emang itu milik siapa? Milik yang lagi ngejabat? Enggak. Himpunan itu milik semua anggota. Itu loh, makanya asas gotong royong itu harus dipergunakan, harus pahami. Jangan hanya tertulis di MKO, hanya tertulis di GBBK. Maknailah, pahami apa itu asas kekeluargaan, terus asas kebersamaan. Itu loh. Jangan merasa terbebani menjadi sebuah pengurus. Makanya saya dulu mengurus itu nggak ada beban. Beban saya hanya gimana membuat orang merasa puas dengan apa yang saya kerjakan. Ya. Itu. Karena himpunan itu bukan milik saya, bukan milik yang lagi mengurus, bukan. Himpunan itu milik bersama semua anggota, bahkan anggota muda pun mempunyai hak terhadap himpunan. Jangan salah. Itu loh. Ada lagi nih Kang, pertanyaannya dari Epita Rosita. Karena meningkatkan kekeluargaan itu tantangan yang cukup sulit, apalagi di masa pandemi. Pengalaman Kang Lukas dalam meningkatkan kekeluargaannya dulu itu gimana Kang? Ada tips untuk pandemi sekarang gitu? Buat mereka butuh terhadap himpunan. Buat mereka butuh. Balik lagi ke yang tadi. Kamu lihat mau dapat apa dari himpunan? Berikan. Balik lagi, kembalikan aja kepada mereka. Kalian untuk bisa loyal ke himpunan pengen apa? Mau apa? Butuhnya apa? Ya udah. Kami butuh ini. Silakan. Saya nggak bisa mengkontrol itu. Contohnya. Saya nggak bisa mengontrol itu semua atau melaksanakan itu semua. Contoh jawaban dari orang yang lagi mengurus sekarang. Ayo kita kerjakan bareng-bareng. Kamu minta itu, saya fasilitasi kamu. Ayo kita kerjakan bareng-bareng. Lebih enak kan? Iya. Iya dong. Saya juga gitu dulu. Kamu minta apa? Kamu mau apa? Saya pengen gini. Oke, kamu yang bertanggung jawab. Kita kerjakan bareng-bareng. Jadi itu pentingnya sebuah aspirasi dari anggota. Dari seluruh anggota gitu ya. Yang menandakan bahwa himpunan ini bukan hanya milik angkatan yang tetap menjabat. Ya itu makanya kadang saya lucu dan tertawa ngeliat itu. Wah, himpunan lagi dikuasai nama angkatan yang berjabat. Bukan. Enggak. Himpunan itu milik bersama. Apapun yang terjadi di himpunan, mau seperti apa himpunan, mau kemana himpunan, tanggung jawab bersama. Bahkan anggota muda pun bertanggung jawab. Lanjut pertanyaan selanjutnya nih, masih banyak banget ya pertanyaannya. Iya. Ini dari Banyak Teh Nani Nur Anggraini. Gimana pandangan Akang tentang karakter mahasiswa baru sekarang? 2020 2019. 2020. Cuman Akang belum Saya tahu. belum ketemu 2020. 2019. Kalau 2019 ya gini loh. Itu yang saya bilang tadi. Balik lagi
anak zaman sekarang itu tidak bisa dididik dengan militansi. Kalau zaman kami tadi, kami dulu, zaman kami semi kolonial dulu, kami dibentuk untuk loyal, untuk aktif, itu dengan semi militan. Kalau zaman anak sekarang, dia akan berpikir suatu penting atau dia akan memikirkan itu sesuatu yang penting ketika dia memang butuh. Yaitu anak milenial. Itulah anak milenial. Dia akan loyal, dia akan mendewakan, dia akan menyembah sesuatu yang dianggap dia penting ketika dia butuh. Nah, kasih apa yang dia butuh. Kasih. Dia minta apa? Kasih. Kalau perlu, ajak dia untuk mempertanggungjawabin apa yang dia mau buat itu. Kerjakan, kita bantu, kita fasilitasi. Ada pertanyaan lagi dari Nanda. Gimana sih motivasi buat anak-anak rantau? Ya jangan takut bergaul dan jangan takut mati di rantau. Karena gini loh, sekeras-kerasnya dunia rantau, sekeras-kerasnya kampung perantauan ya. Jawa Barat paling enak. Jawa Barat paling enak tempat merantau, adem, orangnya ramah-ramah. Saya itu nggak pernah nyasar di Bandung, di Jakarta, nyasar berkali-kali. Di Bandung itu sopan santunnya terjadi. Waduh. Dan di Bandung jangan pernah takut untuk mati jadi anak rantau. Karena ya teman-teman sepengalaman saya sih, teman-teman di Bandung atau Jawa Barat masih support. Terus mental anak rantau itu mending pulang nama daripada pulang malu. Mending pulang nama daripada pulang. Ya itu buat anak rantau, healthy people ya. Healthy Iya. people ya. Iya, healthy people. Buat anak rantau, healthy people, mending pulang nama daripada pulang malu. Buat anak rantau. Terus ada lagi nih Kang dari Julia Ersa Sabila. Bang Lukas gimana caranya biar keren? Kenapa nih? Kenapa ini? Mungkin keren seperti Bang Lukas gitu. Achievementnya banyak. Apanya? Achievement di HMS kayak jadi Kahim, jadi ketua DPMS. Oh, oh kerennya seperti itu. Iya. Oh, jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan, ya intinya sih itu ya. Saya udah tadi bilang udah berkali-kali, saya nggak takut untuk menghadapi masalah. Karena separah-parahnya akibat dari masalah itu tidak akan menghilangkan nyawa saya. Dan tidak akan membodohkan atau merugikan saya. Itu. Kenapa saya mau berkembang? Saya mau maju. Saya mau punya achievement atau mau tampil sebagai leader dalam organisasi. Ya, I want to famous, man. Saya pengen terkenal. Anak rantau loh. Pengen terkenal di kampung orang. Nilai plus kan? Iya. Iya. Benar. Nah, artinya seperti apa saya bisa terkenal? Ya saya harus berusaha. Saya punya target nih. Kalau saya tidur aja nggak mungkin tercapai. Ya. Iya. Ketika saya punya target pengen jadi Kahim nih, terus saya diem aja di kosan nih, beres kuliah pulang ke kosan tidur, main game, main apa, akan jadi ketua himpunan. Pada saya mencalonkan mungkin angkatan saya juga emang mana nyawa-naon, ya kan? Iya. Tapi ketika saya aktif, terus pengen cari informasi, terus ini anak-anak angkatan saya atau yang pengen mencalonkan saya juga, ya jelma mah otaknya kamu mana ya? Enggak semuanya maju aja. Pasti orang kan akan mendorong. Iya. Ya itu, bergaul lah, cari informasi lah, silaturahmi lah. Dan saya dari dulu nggak pernah takut sama senior. Mau saya digamparin, sorry ya, bukan mau. Memang zaman saya masih semi militan ya, Yeah. semi militan ya. Mau saya disuruh push up, mau saya disuruh jongkok, saya butuh ilmu dari dia. Ada sesuatu hal yang saya akan dapatkan dari segi jelek yang kamu buat kepada saya dari kamu.
Itu aja yang saya untuk mengobati kekesalan saya ketika saya di push up kan, ketika saya di plonco atau di ospek. Nanti ada suatu hal yang akan saya dapatkan dari kamu dan itu akan berguna buat saya. Itu aja yang saya pikir. Iya, dan jelas ketika saya butuh apa-apa dari dia, butuh tugas, iya bawa KB iya. Saya butuh support untuk pemilihan ketua himpunan. Angkatan mana untuk ACC mana? Iya. Ya itu, saya nggak pernah takut sama senior. Saya nggak pernah takut. Sekejam-kejamnya terkenal senior di kampus itu, saya akan dekati. Saya akan sowan, Kang, punten, saya orang rantau, pengen kenal, pengen cari keluarga di sini. Mereka juga nggak akan ngebantai kamu langsung pakai golok, goblok, nggak mungkin juga kan? Ya pasti, oh iya tuh, mana nyen kopi, nggak apa-apa, bikin kopi. Mana yang beli rokok, iya beli rokok. Tapi ada suatu hal nanti akan saya dapatkan dari dia yang berguna buat saya. Gitu Terus aja. ini ada pertanyaan nih, tapi ini mah dari saya Kang. Kan Akang tuh berkecimpung di dunia sipil, terus di himpunan juga. Apakah itu teh relevan sama cita-cita Akang yang dulu gitu? Saya mah cita-citanya dulu jadi angkatan laut. Oh dulu yang Dia cuma kurang tinggi 2 cm. Terus kenapa bisa ke sipil gitu? Nyasar sih sebenarnya. Oh nyasar. Nyasar. Tapi ketika nyasar itu menjadi karakter Ya, Akang. menjadi sebuah ya nikmatin lah. Saya ini bukan mau merendahkan UPI ya, cuman memang ya kondisinya memang dulu UPI kan passing grade-nya paling bawah. Saya pilihan ketiga ini. Masih UPI ini pilihan ketiga dan Pas itu dulu tuh. dan itu juga ngelihat passing grade aman, biar keterima di negeri. Iya. Itu aja. Tapi sekarang bisa menghasilkan orang sekeren ini. Ya itu Ya. karena kan belajar dan supportnya saya mau berkembang, terus orang-orang di lingkungan saya juga banyak support terhadap saya, ya akhirnya ya saya seperti ini, gitu. Mungkin sebelum ke games ada pertanyaan dari kamu. Walaupun pertanyaan nanti di belakang banyak banget soalnya. Mungkin kita lanjut aja Kang ke sesi berikutnya. Boleh? Nah, jadi kan di sesi ini ada games tanya jawab, tapi Ya. tanya jawabnya jawab cepat. Jadi Boleh. saya pilih misalnya pilih A atau B. Nah, Kang harus jawab cepat. Tapi jangan mikir lama ya, Kang. Boleh. Udah siap belum, Kang? Siap. Oke, ini aku bacain aja Ya. kan ya. Yang pertama, himpunan atau akademik? Benar. Telat atau bolos? Bolos. Joki tugas atau telat deadline? Telah deadline. Kopi atau teh? Kopi. Memaksimalkan yang ada atau inovasi? Inovasi. Profesionalitas atau kekeluargaan? Keluargaan. Rapat atau nongkrong? Nongkrong. Tidak merokok sehari atau tidak makan seminggu? Tidak makan seminggu. Rokok atau vape? Rokok. Nah, pertanyaannya sebenarnya banyak nih, tapi cuma sampai segini nih kalau di Iya. sini. Mungkin kita mau tanyain alasan-alasannya kenapa tadi pas telat atau bolos memilih bolos aja gitu. Ya karena di luar telat dalam artian itu dalam hal pengambilan keputusan telat sama aja nggak ngambil keputusan. Ya mending kita rubah cari solusi yang lain untuk mendapatkan solusi yang lain. Mending merubah arah atau lambung lah ibaratnya, melambung, bolos sekalian, terus cari referensi yang lebih bagus untuk mendapatkan solusi yang lebih bagus. Tapi ngomong-ngomong bolos itu kan nitip absen nggak? Oh bolos kuliah? Sering dulu. Sering dulu. Jadi kalau kuliah telat atau bolos, mending bolos. Ini bolos. Karena tergantung dosennya sih. Karena tergantung dosennya. Tapi dosen UPI nggak ada sengkiler itu kayak. Kalau telat disuruh pulang nggak ada, zaman saya nggak ada. Nggak ada dulu. Siapa ya? Nggak ada. Iya. Kalaupun ada harus disensor kayaknya kan. Karena itu dosen. Nggak ada sih kayaknya nggak ada. Zaman dulu itu telat itu disuruh keluar itu nggak ada. Iya nggak ada. Jadi langsung masuk aja. Ya masuk aja duduk. Karena apa ya? Zaman saya itu ada statement dosen. Saya memberikan kesuksesanmu hanya 20%. 80% yang kamu cari. Dulu ada dan itu statement dari dosen itu seperti itu. 20% kesuksesanmu saya akan berikan.
80%-nya itu tentukan oleh dirimu. Jadi ketika kamu bolos, ketika kamu hura-hura, ya kamu yang menentukan dirimu. Itu dosen-dosen dulu itu ya lebih independen lah, lebih liberal, lebih ya kamu menentukan hidupmu dari kamu, bukan dari saya. Itu. Terus dulu. tadi sih yang profesionalitas atau kekeluargaan. Keluargaan Kan tadi milihnya. karena dari keluarga saya akan bisa menciptakan profesionalitas. Dari prioritas tidak akan bisa memunculkan sebuah keluarga. Enggak. Oke. Karena akan tonjok-tonjokan kalau berbicara profesionalitas. Jadi lebih ke main sendiri gitu. Ya, Cuman kalau di kerja Kang, menurut Akang profesional atau kekeluargaan? Keluarga. Yang dilihat kekeluargaan. keluarga. Gini ya, saya cerita satu hal masalah profesionalitas itu. Saya pernah interview satu orang pendidikannya dari sebuah terkenal cum laude sama orang dari universitas lulusan yang tidak terkenal, tidak IPK-nya juga tidak cum laude. Saya memilih orang yang dari tidak terkenal tapi tidak cum laude. Kenapa? Saya lebih memilih orang setengah bodoh tapi mau belajar, punya niat, daripada orang pinter yang minterin. Dan itu nggak akan bisa saya ajak kerjasama dengan tim lain. Enggak. Kalau orang yang udah namanya minterin, mau dikasih tahu apapun, dia merasa benar. Tapi beda orang yang mau belajar, masih butuh belajar, dia akan nurut dan mau belajar. Gitu. Padahal cum laude dan saya nggak rekomendasi. Saya nggak butuh. Saya rekomendasi ke HRD, saya butuh orang ini dan HRD pun tercengang. Terdiam. Loh, kok gitu loh? Saya hanya butuh orang yang mau belajar daripada orang yang sudah tahu minterin. Saya nggak butuh. Gitu. Namanya itu yang saya biasakan dalam tim. Itu yang saya biasakan dalam tim, yang saya ambil juga, adopsi juga dari himpunan. Semoga kita nanti salah satunya ya. Iya. Nanti kan pas ini, wah ini siapa? Oh ini yang dulu MC. Iya. Oh iya, ambil aja ya gitu. Gini loh. Saya pernah punya ide ya. Orang-orang aktivis itu nggak usah mengandalkan jasa. Mengandalkan jasa. Bukan. Entrepreneurship. Karena otak kalian itu dan karakter kalian itu sudah terbuka, wawasan kalian sudah terbuka. Dulu angkatannya siapa saya kumpulin ya? Ada beberapa kahim yang saya kumpulin. Saya minta ke orang-orang himpunan tidak butuh atau tidak bergantung terhadap sebuah selembar ijazah. Gitu. Kalian nggak usah hidup kalian jangan ditentukan oleh selembar ijazah. Saya pernah dulu pengen buat itu. Orang-orang himpunan itu nggak pantas untuk mengandalkan hidupmu dari selembar ijazah. Aktivis itu tidak pantas untuk menggantungkan dirimu dari selembar ijazah. Nggak pantas. Karena apa? Brainstormingmu ataupun point of view dari inimu harusnya sudah terbentuk, sudah terorganisir loh. Dan seorang pengusaha sukses, ilmu organisasi yang dibuat dia untuk memanage sebuah perusahaan. Jangan salah. Ya, saya pernah punya dua angkatan siapa ya? Angkatan Sitam nggak salah. Saya pernah kumpulin itu, saya berharap orang-orang AMS atau orang-orang organisasi atau aktivis tidak butuh atau tidak bergantung terhadap selembar ijazah untuk masa depannya. Udah nggak berlaku. Dia lebih ke kita tuh harus bisa mengembangkan pola pikir kita untuk membuat lapangan kerja baru. Iya dong. Zaman sekarang everything is can be profit money. Iya nggak? Mau apapun yang kamu buat, kamu sell by online, hanya modal pulsa, kamu bisa dapatin profit. Zaman sekarang lebih gampang loh. Kamu bisa bikin contoh ya. Anak sipil, kamu kan punya lab nih. Bisa bikin contoh sebuah material building dari lab, terus kamu promosiin, hasilin duit, ya nggak? Iya.
Nah itulah pemikiran itu yang harusnya kalian punya untuk kedepannya, open mind gitu, bukan hanya ngandalin ijazah untuk bisa ngelamar. Iya benar bang. Oke, mungkin kita nih udah ngebahas tentang tadi HMS-nya, terus Ya. Disnatalis, terus pandangan dari banyaklah wejangan gitunya dari Bang Lukas, kata-kata mutiara juga dari quotes yang tidak terhaja, yang tidak kesengaja. Quotes-quotesnya mungkin kita bakal lanjut ke simbolisasi Disnatalis, Kang. Boleh. Jadi di sini saya bakal melakukan sebuah Ritual. ritual tumpeng. Coba, ya, ayo. Nah, ini merupakan tumpeng untuk simbolisasi Disnatalis. Mungkin Gimana itu ada pisaunya nggak? Oh, jadi bawa langsung gitu. Sorry ya Pipi Pak, ini ketinggalan perangkat tumpengnya. Pisau ya. Karena ini merupakan ngobat spesial tamunya Bang Ya. Lukas ini, jadi kita memotong tumpengnya sama Bang Lukas. Spesial pokoknya ini Ya, ketua artinya sih, ketua DPMS. kalau ini menjadi simbolisasi Disnatalis HMS, untuk mewakili mungkin bisa saya, tapi untuk ini diberikan ke saya nggak berhak. Ya. Karena untuk membuat sebuah himpunan itu, membentuk sebuah himpunan, bukan saya saja. Ada orang-orang di belakang yang support kita, ada senior-senior yang support kita, bahkan dosen yang support kita. Dan mungkin ini merupakan sebuah doa untuk kesehatan mereka, kesuksesan mereka. Saya hanya mewakili ya, bukan saya menerima. Saya hanya mewakili untuk Disnatalis. Itu aja, ya? Ya. Oke. Alhamdulillah. Ya, dari saya menerima simbolisasi ini ya. Ya. Sebagai rasa syukur. Alhamdulillah. Mungkin sekarang ada ini gak kesan pesannya buat HMS tetaplah berkarya, manfaatkan waktu muda kalian lewat himpunan, lewat wadah ini, dan jangan pernah takut salah. Satu dari quote dari saya, berpikir dan bergerak, bergeraklah sesudah berpikir. Terima kasih. Keren. Udah? udah sih. Tutup aja. Duduk lagi aja. Mangga Kang. Mangga di Kopinya. kopi dulu. Ini juga sih di sesi terakhir ini Kang, dari kami itu ada sebuah cindera mata. Jadi ini kenang-kenangan gitu dari Boleh. acara ngobat ini. Saya juga mau melakukan ritual lagi sebenarnya. Ritual. Ritual lagi. Ini mah beda lagi, kalau tadi manggil tumpeng, sekarang manggil cindera mata. Cindera mata. Spesially untuk Kang Lukas. Terima kasih. Gloss. Ngobat. Gloss. Jadi gloss itu getting closer with us Kang. Membarin. Close ini kan menutup. Jadi clusternya mendekati gitu. Oh. Jadi ya nggak tahu hubungannya apa ya. Kenapa bahasa Inggris itu menutup sama mendekati itu sama. Padahal kalau menutup jadi jauh. Ini kan menutup bersama-sama, berarti HMS mau ditutup dong. Ya, ditutup di tahun ke-12-nya dan kita akan menyambut tahun yang baru di Disnatalis. Ya mungkin segitu aja sih Kang kalau dari kami. Akang juga kan udah memberikan harapan bagi HMS. Ya. Cuman mungkin dari Akang ada gak harapan buat healthy people? Ya, berorganisasilah, karena berorganisasi itu bisa mendewasakan pola pikirmu. Itu healthy people. Mantap. Sebelum menutup Ya. nih Kang, pasti kita tuh pingin semangat banget ya, karena nggak mau ini ditutup. Akang boleh mimpin nggak jargon HMS? Oh, jargon HMS ya? Iya, untuk healthy people juga. HMS ya? HMS kan? Iya. Iya benar. HMS! Sepil. Terima kasih. Dan sekarang juga Kang ada jargon ngobatnya gitu. Apa itu? Jadi ketika saya nyebut Ngobat! ngobat, tangannya gini, jangan main-main. Nah, gitu. Asalnya segini juga Kang. Ya. Jadi
Jadi ngobat itu kita jangan main-main pikirannya ke ngobat yang negatif. Tapi Oke. ngobat ini kita Oke. mendekatkan dengan akang-akang teteh. Memberi inspirasi, memberi ilmu. Boleh. Siap, Oke. siap. Gimana? 1, 2, 3. Ngobat, jangan main-main. Oke, terima kasih ya buat Kang Lukas yang sudah datang dan buat healthy people di sana tetap semangat dan tetap stay healthy dan terima kasih sudah menyaksikan